Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Topan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumbawa. Kali ini akan memaparkan tugas kelompok modul 1.3 visi guru penggerak, prakarsa perubahan dan tahapan bakti. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ibu Yuni Sudiasih selaku fasilitator, Ibu Astikaya sebagai pengajar praktik, Ibu Atut calon guru penggerak angkatan 11 kelas 19 Kabupaten Sumbawa, Ibu Erni, dan saya sendiri Pak Topan, Bu Supi, Bu Hatijah. Visi yang disepakati kelompok adalah mencetak generasi pelajar Pancasila yang unggul dalam berbudaya literasi digital dan berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa. Kampas atap yang kami sepakati, yang pertama atau awal, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan peserta didik. T atau tantangan, siswa belum memiliki kesadaran pentingnya budaya literasi digital. A atau aksi, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi digital dan kontribusi positif. B. Pembelajaran, membuat modul pembelajaran yang mengintegrasikan literasi digital dan nilai-nilai Pancasila. Dengan visi ini, prakarsa perubahan diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pengembangan literasi siswa secara holistik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka dapat menjadi pelajar yang kritis, kreatif, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. 6 karakter atau dimensi profil pelajar Pancasila yang kami kolaborasikan dalam visi mencetak generasi pelajar Pancasila yang unggul dalam budaya literasi digital dan berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, membangun siswa yang berintegritas dan berakhlak mulia dengan budaya literasi digital berbasis nilai-nilai agama. Yang kedua, berkebinekaan global, mengembangkan wawasan global dan menghargai keragaman melalui budaya literasi digital. Yang ketiga, gotong royong, mendorong kolaborasi dan kerjasama dalam kegiatan budaya literasi digital. Yang keempat, mandiri, menghasilkan siswa yang mandiri dalam mengembangkan kemampuan budaya literasi digital. Yang kelima, kreatif, mendorong kreativitas dalam ekspresi melalui budaya literasi digital. Dan yang keenam, bernalar kritis, meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis teks. Tahapan Bagja Prakarsa Perubahan mencetak generasi pelajar Pancasila yang unggul dalam berbudaya literasi digital. Buat pertanyaan atau define apa yang harus dilakukan untuk menerapkan budaya positif melalui pembiasaan literasi digital di sekolah. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan pembiasaan budaya literasi digital sekolah? Daftar tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua atau wali murid, menyatukan visi bersama mewujudkan budaya literasi digital sekolah. Yang kedua, melakukan kolaborasi bersama murid, wali murid, tokoh masyarakat, pegawai perpustakaan, merancang program literasi digital sekolah. Dan yang ketiga, mencari referensi terkait kebiasaan literasi digital. Tahap selanjutnya, ambil pelajaran.
Pertanyaan, di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan pembiasaan budaya literasi digital sekolah? Bagaimana cara sekolah tersebut menerapkan budaya positif melalui pembiasaan budaya literasi digital sekolah? Daftar tindakan. Yang pertama, mengunjungi sekolah yang sudah menerapkan pembiasaan budaya literasi digital sebagai rujukan. Yang kedua, mencari informasi dan mengamati program pembiasaan budaya literasi digital pada sekolah rujukan. Yang ketiga, meniru program pembiasaan yang sudah diterapkan di sekolah rujukan. Dan yang terakhir, memodifikasi program pembiasaan dari sekolah rujukan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah. Tahap selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, apa dampak positif program pembiasaan budaya literasi digital sekolah? Yang kedua, bagaimana mempertahankan pembiasaan budaya literasi sekolah? Dan yang ketiga, adakah keterkaitan keberhasilan pembiasaan budaya literasi digital terhadap mutu penilaian raport pendidikan sekolah? Daftar tindakan. Yang pertama, melakukan observasi hasil penerapan pembiasaan budaya literasi digital sekolah. Yang kedua, mencatat progres penerapan pembiasaan budaya literasi digital. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap kegiatan penerapan pembiasaan budaya literasi digital. Tahap selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif melalui pembiasaan budaya literasi digital? Yang kedua, bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang? Daftar tindakan. Yang pertama, membuat program pembiasaan berupa jadwal, tempat, dan kegiatan. Yang kedua, melibatkan semua warga sekolah. Yang ketiga, guru memberikan teladan atau contoh dalam penerapan pembiasaan literasi digital. Dan yang keempat, mengintensifkan komunikasi dengan orang tua atau wali murid untuk melakukan kegiatan budaya literasi digital di rumah agar orang tua atau wali murid ikut andil dalam kegiatan literasi anaknya di rumah. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembiasaan budaya literasi digital? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pembiasaan budaya literasi digital setiap hari dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Dan pertanyaan terakhir, apa indikator keberhasilan pembiasaan kegiatan budaya literasi digital sekolah? Daftar tindakan. Yang pertama, menyusun program kerja dan kepanitiaan dalam kegiatan pembiasaan budaya literasi digital. Yang kedua, menentukan jadwal, monitoring harian, dan evaluasi mingguan. Yang ketiga, merefleksi kegiatan pembiasaan budaya literasi digital secara berkala. Dan yang terakhir, mengadakan gelar karya literasi sebagai bentuk indikator keberhasilan.